wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem hutan kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yata Angyani. Saya Dio Abdi Budiman. Saya Wilujeng Yunitasari. Dan saya Sarli Anggraini. Oke, di sini saya sebagai yang pertama akan menjelaskan apa itu ekosistem sendiri. Ekosistem adalah gabungan dari beberapa sistem yang saling berkaitan antara satu sama lain karena adanya ketergantungan untuk hidup antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang ekosistem hutan itu sendiri. Ekosistem hutan adalah ekosistem yang terjadi di bagian hutan yang terdiri dari flora, fauna, serta mikroorganisme yang tergabung dalam kelompok biotik, serta juga tanah, air, batu yang tergabung dalam kelompok abiotik, yang keduanya memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di ekosistem hutan. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di ekosistem hutan ini, seperti tumbuhan, hewan, dan termasuk mikroorganisme lainnya. Komponen biotik ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan cara menghasilkan makanannya. Berdasarkan menghasilkan makanannya ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui cahaya matahari. Ciri utamanya yaitu memiliki daun hijau atau klorofil. Dengan bantuan cahaya matahari ini, mereka dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan dan pohon. Yang kedua yaitu organisme heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan menggantungkan hidupnya dengan organisme lainnya. Contohnya yaitu harimau, beruang. Itu berdasarkan peranannya dalam ekosistem. Komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu yang pertama produsen. Produsen adalah komponen biotik yang menghasilkan bahan organik. Contohnya yaitu tumbuhan hijau. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan komponen biotik yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau organisme heterotrof. Konsumen dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama konsumen primer atau herbivora, yang kedua konsumen sekunder atau karnivora, yang ketiga konsumen tersier atau puncak atau tertiib ilmiah. Yang ketiga yaitu pengurai atau domestik besar adalah organisme heterotrof yang berfungsi sebagai untuk menguraikan organisme atau mikroorganisme yang lainnya yang sudah mati. Contohnya yaitu cacing, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup. Contohnya seperti cahaya matahari, suhu, air, tanah, udara, dan topografi. Dari komponen abiotik itu tersebut adalah komponen yang sangat berpengaruh atas komponen biotik karena komponen abiotik tersebut sangat dibutuhkan bagi komponen biotik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu interaksi antar komponen. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik mengakibatkan adanya aliran energi dan daur biokimia antar spesies. Beberapa interaksi antar spesies yaitu satu, netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Netralisme terjadi pada hewan yang berkebutuhan berbeda. Pada spesies dalam ekosistem ini contohnya yaitu rusa dan katak. Dari segi kebutuhan, rusa memakan rumput, sedangkan katak memakan serangga. Dan dari segi tempat tinggal, katak bisa berada di dua alam, yaitu di air dan di darat, sedangkan rusa hanya bisa di darat. Kemudian yaitu predasi atau predator. Interaksi antar predasi yaitu interaksi makan dan dimakan antar spesies. Contohnya pada ekosistem ini yaitu singa memakan rusa. Pada seperti halnya yaitu singa merupakan hewan karnivora atau hewan yang sesama memakan hewan. Berikut saya akan menjelaskan tentang rantai makanan.
Rantai makanan adalah jalur pemindahan energi dari suatu tingkat trofik urutan ke tingkat selanjutnya melalui sistem peristiwa makan dan dimakan. Contoh rantai makanan tersebut yaitu rumput, rusa, dan harimau. Berikut saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penyusun rantai makanan di hutan beserta perannya masing-masing. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari menjadi dasar penting penyusun rantai makanan. Juga, cahaya matahari dibutuhkan oleh organisme autotrof untuk menghasilkan makanan. Yang kedua yaitu produsen. Produsen yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri tanpa melibatkan organisme lain. Yang ketiga, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 yaitu ditempati oleh karnivora atau juga pemakan tumbuhan, yaitu ditempati oleh gajah, rusa. Yang keempat yaitu konsumen tingkat 2, yaitu ditempati oleh herbivora atau pemakan daging. Hewan yang menempatinya yaitu singa dan harimau. Yang terakhir yaitu penguraian atau dekomposer, yaitu ditempati oleh lumut dan bakteri. Penguraian tersebut masuk ke dalam kategori mikroba atau pemakan sisa-sisa tubuh dari organisme lain. Itulah tadi penjelasan tentang ekosistem dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.